hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Ayu Show. Nah, saya sudah tidak sabar lagi untuk memperkenalkan bintang tamu kita pada sore hari ini yang langsung hadir dari kota Yogyakarta. Mas Yoyo Heri Wahyono selaku Direktur Warung Spesial Sambal SS Indonesia. Selamat sore, Mas Yoyo. Selamat sore, Mbak Ayu. Iya, sehat ya Mas? Siap, Alhamdulillah Mbak, Iya. sehat, tetap bersemangat. Bersemangat ya, saya tuh senangnya ketemu Mas Yoyo itu selalu dalam kondisi semangat. Dan yang menjadi uniqueness dari Mas Yoyo ini seringkali seperti kita lihat di poster, seperti kita lihat di sore hari ini, selalu memakai busana yang ala tentara nih. Nah, saya langsung nih Mas, pada pertanyaan saya yang pertama Mas, kan saya tadi sempat ngobrol di awal sama Mas Yoyo ketika kita uji coba jaringan. Cita-cita Mas Yoyo itu sebenarnya adalah ingin menjadi tentara. Lalu saya tahu sekali Mas Yoyo juga pernah kuliah di Fakultas Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tapi kenapa tiba-tiba sambal, Mas? Ya. Ini menarik sekali. Monggo. Ya, kalau cita-cita sih ganti 3 kali Mbak. Jadi waktu masih SD SMP pengen jadi dokter. Terus kemudian SMA, kebetulan di Jogja, SMA 3 itu cita-citanya masuk teknik kimia, itu ingin kerja di industri engineering, biar cepat kaya, waktu itu seperti itu. Masuklah teknik kimia. Ternyata di teknik kimia kuliahnya susah. 10 tahun nggak lulus 20 semester. Nah, terus akhirnya cita-citanya ganti lagi, pokoknya nanti kalau bisa lulus ikut wamil jadi tentara. Itu ternyata nggak bisa lulus. Ya sudah, pada akhirnya karena nggak bisa lulus, IP-nya juga cuma 2, sedikit. Terus kemudian berpikir, nah ini nanti untuk masa depannya seperti apa? Wong nggak punya ijazah, umur juga waktu itu sudah 29 tahun gitu ya. Nah, kebetulan saya hobi memasak, ya sudah, jadi dibukalah warung SS kaki 5 tahun 2002, itu berarti saya semester 20 kuliah ya. Dan itu niatnya untuk mempertahankan hidup karena memang tidak selesai kuliah dan semua cita-cita gagal. Itu ceritanya, akhirnya buka warung sambal itu karena juga hobi masak. Dan selama kos dulu ya, itu kalau memasak paling irit itu adalah masak sambal Mbak. Jadi begitu nasi panas terus sama sambal, nah itu sudah enak, habis nasinya banyak sudah kenyang gitu. Nah, gitu Mbak, kurang lebih, ya. Itu mahasiswa banget sih Mas ya. Ada sambal, nasi panas ditambah teri. Wah, udah enak banget. Betul, Nah, ya. Mas, siapa yang ngira ya hobi memasak lalu kemudian ini yang dimulai tahun 2002 ya tadi Ya, kalau nggak betul. salah Mas Yoyo bilang. Berarti sekarang Sambal SS ini sudah 19 tahun berdiri ya. Dan saya juga mau kasih selamat ke Mas Yoyo karena sudah 19 tahun, tepatnya 20 Agustus kemarin. Dan kemarin tanggal 2 September Mas Yoyo juga habis berulang tahun kan? Ya, Ya, jadi selamat ya Mas ya. Nah, sekarang cerita nih lebih jauh. Jadi 3 kali nih Mas ganti cita-cita. 20 semester di Fakultas Teknik Kimia UGM. Akhirnya tidak lulus. Ya. Nah, terus apa yang mendorong Mas Yoyo punya keberanian untuk bikin warung sambal? Terus Ya. masih penasaran Mas, kok ya sambal Mas? Ya. Kalau yang mendorong saya untuk membuka usaha, yaitu karena keterpaksaan, Pak. Jadi waktu itu berpikir, saya tidak punya ijazah, sementara umur juga sudah 29, ngelamar-ngelamar pasti juga sudah sulit karena sudah over umur gitu ya. Pada akhirnya, nanti pertanyaannya adalah nanti bagaimana saya meretas kehidupan selanjutnya untuk dalam hal nafkah. Nah, pada akhirnya dengan keterpaksaan waktu itu membuka warung. Nah, kenapa warung? Ya karena modalitas keahlian saya yang saya punya dan juga saya seneng kebetulan ya karena hobi itu adalah memasak. Itu.
Ya, maka pokoknya buka warung karena saya hobi memasak. Nah, selanjutnya, kenapa warungnya sambal? Nah, waktu itu memang 2002 itu belum ada warung atau rumah makan yang mengibarkan bendera sambal. Gitu. Jadi pertama kali yang mengibarkan bendera sambal itu SS. Waktu itu sambal gratis. Ya, jadi tidak ada sambal itu bayar. Betul. SS lah yang mencoba bereksperimen sambal harus bayar. Nah, itu. Jadi kemudian dari situ sambal terus-menerus kita tekuni, pada akhirnya ternyata konsep warung sambal itu bisa diterima oleh masyarakat. Pada awalnya saya juga setengah yakin, setengah tidak. Apakah konsep warung yang mengibarkan bendera sambal ini bisa diterima masyarakat atau tidak? Nah, waktu itu saya memberi waktu 6 bulan. Kalau konsep warung berbendera sambal, SS spesial sambal ini tidak diterima, tidak laku dalam 6 bulan, maka saya akan ke banting setir jualan pecel lele seperti yang lain. Itu, tapi ternyata dalam 3 bulan kita sudah bisa melihat bahwa konsep sambal itu diterima. Begitu, Mbak. Nah, kenapa sambal? Ya, waktu kuliah itu yang saya utak-utik paling banyak itu memang sambal, sehingga ketika kuliah sudah menguasai 15-an resep sambal. Nah, yang berikutnya kenapa sambal berani saya eksperimenkan? Waktu itu saya memperhatikan betul, Mbak. Jadi pecel lele di kaki 5 di dekat UGM itu langganan saya itu paling laris. Nah, kenapa kok dia paling laris? Padahal ada pecel lele yang lain. Saya pelajari ternyata sambalnya yang enak, lelenya sama, nasinya sama, pelayanannya sama. Tapi karena dia sambalnya yang enak, maka dialah yang paling laris. Yang berikutnya lagi, satu lagi, teman saya satu kos di Pogong, Jogja, dekat UGM itu 11 orang. Nah, 8 orang ya, itu kalau saya masak itu pasti nunggu, antri. Wah, terus begitu selesai sambelnya, mereka makan dengan lahap. Ketika saya tanya, ngapain sih kalian nunggu, kok nggak beli sambal? Mungkin enak, sementara saya senang pedes. Warung-warung di Jogja kalau jualan sambal, sambalnya manis. Nah, saya melihat, ya ternyata ada segmen pasar sambal pedes yang belum terakomodir di rumah makan atau warung-warung di Jogja. Nah, saya melihat peluang itu bahwa konsep warung SS, konsep warung sambal itu ada peluang untuk bisa berkembang. Tapi belum 100% waktu itu. Itu kurang lebih. Nah, berarti Mas Yoyo ini selain mengerjakan hal yang menjadi hobi, juga jeli melihat peluang dari lingkungan sekitar dulu ya, Mas. Nah, ketika 3 bulan itu patokannya Mas Yoyo bahwa ini bisa jalan terus dan 3 bulan itu terlihat, ukurannya apa, Mas? Ukurannya memang bukan peningkatan penjualan laris yang eksponensial gitu, tidak gitu. Jadi lebih ke bahwa pembeli ya, pertama orang coba-coba ya, itu namanya, kita menyebutnya pembeli, kemudian dia datang lagi menjadi pelanggan. Jadi orang kembali lagi ke SS ya, yang berikutnya. Itu jadi, dan itu tidak 1-2, bahkan di antara mereka kebanyakan mereka itu kembali membawa temannya. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa ketika seorang pembeli kemudian membeli lagi atau repeat order lah istilahnya gitu, itu berarti dia puas ya dengan top need-nya itu terpenuhi di warung SS, kualitas rasa dan mungkin harganya. Ditambah lagi ketika mereka mengajak temennya, berarti mereka pasti punya experience yang amazing gitu, sehingga dia ingin pamer sama temennya gitu. Nah, di situ saya melihat, oh ini berarti punya peluang untuk bisa tumbuh dan berkembang gitu. Berarti pada saat itu kan belum era medsos ya, Mas ya? Belum, baru SMS. SMS, berarti dari mulut ke mulut promosinya dong, Mas? Betul, dan sampai sekarang pun kan warung SS tidak pernah promosi secara formal, Mbak Sa. Misalnya Mbak Ayu di Bali ya? Saya di Jakarta. Oh, di Jakarta ya, misalnya ya, walaupun Jakarta asal Bali. Di Jabodetabek ada 16-an cabang. Betul. Ya, itu pasti tidak pernah, atau teman-teman yang di sini tidak pernah melihat SS itu tampil di media massa, ngiklan di spanduk, itu tidak ada, karena kita memang lebih percaya pada promosi yang dari mulut ke mulut itu. Itu salah satu strategi kami. Oke, luar biasa sih, Mas. Jadi di samping kanan kirinya itu jualan lele, Mas Yoyo sambal, nasi,
tambahan lauk lainnya, Mas? Dan dari mana Mas Yoyo itu bisa mendapatkan cabai yang bagus, bahan-bahan yang bagus? Karena nanti kita akan lihat ya video-video daripada perjalanan 19 sambal SS. Menarik sekali, ada 5R yang menjadi value dari sambal SS. Nah, boleh cerita sedikit sebelum kita masuk ke video, Mas? Tentang bahan baku ya, Mbak? Iya. Ya. Dari awal karena saya hobi masak, ya, itu saya tahu betul bahwa ada 3 kunci utama masakan itu bisa enak, ya. Jadi karena bahkan kalau di SS saya selalu menyampaikan SS tidak boleh hanya sekedar enak, tapi harus berkesan. Berkesan itu artinya layak diceritakan. Kalau rumah makan makanannya enak itu sekarang sudah biasa, semuanya enak. Di atasnya enak itu berkesan, jadi begitu makan langsung layak diceritakan, pengen cerita ke orang lain, kita pengen seperti itu. Nah, untuk bisa harmoni rasa, ya, sajian rumah makan atau warung itu layak diceritakan, atau bahkan level lebih tinggi lagi bikin ketagihan. Jadi kalau 3 hari nggak makan sambelnya SS itu sako gitu misalnya. Nah, itu syaratnya ada 3. Pertama, 40% itu dari keyakinan saya bahan bakunya. Kualitas bahan baku sangat menentukan. Ya, resepnya sama, orangnya sama, tapi misalnya Mbak Ayu memakai bawang putih sincau, sementara saya pakai bawang putih kating, itu tetap akan enak masakan saya. Itu meskipun resepnya sama, satu bahan baku. Nah, yang kedua itu memang resepnya, jadi takaran, gram-graman garam, gula pasir, bawang putih berapa itu 40%, 60%, 30% itu orangnya. Itu. Nah, dari sini maka sejak saya waktu senang masak itu ya memang selalu bagaimana caranya agar bahan bakunya itu betul-betul bagus. Misalnya tadi Mbak Ayu menyampaikan, kalau cabai itu kan susah, iya. Cabai rawit itu di Indonesia itu ada 4 varian. Itu. Nah, yang kepake kita itu hanya 2, ya, burga sama japal atau yang varian yang kurus itu, Mbak. Yang kalau cabai yang gendut-gendut kayak itu nggak bisa, itu nanti nggak enak gitu misalnya. Nah, itu saya juga pelajari betul itu, sehingga karena memang inginnya ya bagaimana ketika buka warung itu orang terkesan dengan sajian-sajiannya SS itu. Ya. Oke. Nah, masih banyak nih pertanyaan yang ada di kepala saya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video perjalanan 19 tahun warung spesial sambal SS Indonesia.
Profesional dengan nafas kekeluargaan. Sambal SS. Warung spesial Sambal SS adalah usaha yang dulu kecil, di mana pada waktunya tidak pernah direncanakan menjadi besar. Tapi, pada kenyataannya, kini telah dikendaki oleh Allah yang Maha Rahman dan Rahim, menjadi usaha yang terus tumbuh dan berkembang. Perjalanan ke depan Warung SS Indonesia masihlah panjang. Tantangan tidak akan pernah berhenti menghadang, sedangkan harapan hidup haruslah terus hidup. Sebuah amanah besar dan kepercayaan haruslah terus dijaga dengan segenap kesanggupan terbaik dan keikhlasan. Sehingga keluarga besar Warung SS Indonesia harus terus menggenggam keyakinannya dan berbenah serta memperbaiki dari waktu ke waktu. Kami keluarga Warung SS Indonesia bekerja ikhlas dalam tekad terus maju, berkarya indah dalam semangat bersatu, bersama dalam asa raih mimpi satu. Syukur kami atas karunia-Mu Tuhan, semoga SS selalu dalam rahmat-Mu. Majulah SS, majulah SS, wujudkan sejahtera bersama. Jayalah SS, jayalah SS, tunaikan janji bakti untuk negeri. Warung spesial Sambal SS selalu di jiwa kami. Iya, kita semua sudah saksikan video perjalanan 19 tahun Warung SS Indonesia. Mas, ini udah banyak sekali pertanyaan. Yang pertama adalah Mas, tadi ada 5R. Ya. Yang pertama rasa Mas Yoyo sudah jelaskan. Yang kedua rego atau harga Mas. Ya. Mengingat di Indonesia harga cabai itu sangat fluktuatif. Ya. Naik turunnya tuh luar biasa Mas. Nah gimana menanamkan atau membuat rego atau harga itu tetap stabil? Ya. Ya. Kalau bagaimana harga tetap stabil ya memang tidak bisa dihindari. Artinya ketika fluktuasi harga itu terjadi, kita kan tidak mungkin langsung nyoret harga di nota, diganti harga baru, besok turun dicoret lagi, nanti tampak ketidakprofesionalan kita. Nah, tapi memang Mbak, salah satu tantangan berwirausaha khususnya kuliner, apalagi dengan bahan baku yang cukup banyak, kami menggunakan bahan baku itu 194 item bahan baku. Nah, salah satu tantangannya itu adalah fluktuasi harga bahan baku di SS yang seperti roller coaster. Setahun bisa 4 kali naik turun. Dan itu bukan 1-2 bahan baku, mereka itu seperti antri loh, Pak. Jadi misalnya besok hari ini bawang merah naik, begitu bawang merah turun, telur gantian naik. Nanti gini, nanti bawang putih naik. Itu kan kami kadang-kadang heran, kok bisa gitu loh, 19 tahun SS itu mengelola itu tidak pernah ada perbaikan pengendalian bagaimana agar bahan baku itu harganya stabil. Terus terang dalam perencanaan, kami itu kalau suruh milih lebih seneng mahal tapi stabil daripada
kadang-kadang murah, kadang-kadang mahal, kadang-kadang biasa gitu. Karena dalam hal perencanaan akan sangat susah. Itu. Nah, ini saya belum menjawab langsung pertanyaannya Iya. Mbak Ayu. Iya, Nah, sekarang betul. ketika kita dihadapkan cabai dalam harga di SS, cabai rawit, kami kebutuhan cabai rawit itu per hari hampir 1 ton sampai 1,2 ton cabai rawit. Luar biasa. Itu, ya. Nah, kami itu HPP itu hanya dipatok pada harga maksimal itu 30.000 per kilo. Nah, jadi kalau harga cabai rawit itu di atas 30.000, bahkan pernah sering sampai 100.000, 80.000, 150.000, harga cabai bisa lebih mahal dari harga daging, itu kan agak aneh gitu. Harga cabai. Itu terus kami bagaimana? Ya pasrah. Maksudnya pasrah? Misalnya ini, menaikkan harga tadi tidak mungkin, harga sambal dicoret-coret padahal kami punya 27 sambal. Nanti yang kedua, mengurangi rasa pedas, nanti kami kehilangan karakter pedas habis kami. Padahal itu karakter yang memang menjadi membuat pelanggan SS kangen. Gitu. Terus apa? Mengurangi porsi ya, nanti akan mengecewakan pelanggan, melukai pelanggan. Maka tidak bisa kami menaikkan harga cabai atau mengurangi kualitas sajian cabai. Pada akhirnya apa pilihannya? Ya pasrah itu. Tapi kan kita tetap berhitung. Oke, ternyata kalau cabai naik itu memang kita dari cabai rugi. Ya, tapi kan kita masih punya minuman. Kita masih punya lauk, masih punya nasi. Artinya apa? Yang penting ketika harga cabai mahal, Mbak Ayu datang ke SS bertransaksi dengan Mbak Ayu, itu yang penting apa? Yang penting SS laba. Masalah misalnya Mbak Ayu makan di SS habis 150.000, ya, itu dari cabai, dari sambalnya mungkin kami rugi, ya, tapi dari yang lain-lain kami bisa laba. Nah, akhirnya dari 150.000-nya Mbak Ayu itu kami masih laba 30.000 secara totally gitu. Jadi transaksi akhirnya kita berpikirnya seperti itu saja. Gitu. Toh juga besok naik apa lagi gitu kok gitu. Jadi jangan sampai fluktuasi harga, yang penting itu adalah apa? Mengorbankan fundamental laris kita. Itu kalau di SS gitu. Oke. Menarik. Nah, dari 194 item yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di warung spesial sambal SS. Itu kan pasti Mas punya semacam apa ya? Distributor dari 194 item itu. Nah, menjaga ketersediaan itu selalu ada, Mas. Itu kan juga mungkin tidak mudah ya. Boleh cerita nggak Mas soal ini? Ya, yang pertama untuk bahan baku kunci dan kita kebutuhannya banyak, kita tidak pernah menggunakan hanya satu vendor atau satu supplier. Itu minimal 3. Jadi tidak boleh kita itu untuk bahan baku kunci inti kebutuhan banyak kita hanya tergantung pada satu supplier. Itu satu strateginya SS. Memang kita tidak sampai nyetop, tidak, bahkan kita memproduksi sendiri juga tidak. Nah, yang kedua apa? Semakin kita membuka jaringan seluas-luasnya. Ya, artinya jangan sampai supplier itu misalnya hanya satu tempat atau satu area itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya hanya menjaga ketersediaan kecukupan, ya strateginya hanya itu, Mbak. Jadi tidak tergantung pada satu supplier, tapi minimal 3. Bahkan untuk seperti beras, seperti daging, ya seperti cabai, itu kami menggunakan sampai 5. Ya, itu. Nah, sementara bahan baku di SS sendiri dari 194 itu ada 3 kategori. Pertama, bahan baku kritis. Bahan baku kritis itu harus sentralisasi pusat, semua dikirim dari Jogja. Kenapa? Ya, karena bahan baku kritis itu kalau orang beli itu belum dengan uang yang sama, belum tentu dapat kualitas yang sama. Contoh terasi. Terasi itu Mbak Ayu sama saya sama-sama punya 100.000, beli di pasar, belum tentu nanti bisa dapat terasi yang sama. Nah, maka apa? Terasi kita sentralkan. Itu kita sebut bahan baku kritis. Ya. Yang kedua itu bahan baku yang disentralkan, ya, itu di masing-masing area. Nah, jadi SS itu dari 94 cabang kita bagi menjadi 9 area. Itu. Ya. Nah, itu ada juga bahan baku kategori 3 itu yang memang umurnya pendek, itu per setiap warung kulak sendiri. Sayur, buah, ikan-ikanan, itu setiap warung harus kulak sendiri di supplier-supplier lokal. Gitu. Jadi kalau yang harian itu ya kita setiap warung punya supplier sendiri, otomatis suppliernya banyak sekali. Oke.
Mengerti. Nah, Mas, yang menarik juga adalah bagaimana perkembangan SS. Tadi kalau lihat dari videonya, Mas Yoyo tidak pernah bermimpi bahwa SS akan menjadi sebesar ini. Awalnya tahun 2002 hanya dengan 6 personil. Sekarang sudah ada 94 cabang dan 3.300, bahkan mungkin mendekati 4.000 karyawan. Boleh nggak Mas cerita? Karena menurut saya mengelola SDM sebesar itu, apalagi juga membangun budaya perusahaan, itu butuh konsentrasi dan fokus yang luar biasa sih menurut saya. Boleh nggak Mas sharing mengenai hal ini? Ya, baik. Yang pertama itu masalah personil, jumlah karyawan itu memang sebelum COVID itu kita di 4.000, Mbak. Tapi 2 tahun COVID ya, itu dengan berbagai alasan itu jumlah karyawan yang resign memang cukup banyak sementara selama hampir 2 tahun ini kita juga tidak mengadakan rekrutmen karena akan sangat riskan mengadakan rekrutmen seperti sekarang ini. Jadi posisi SS sekarang 2 tahun ini memang kehilangan 700 karyawan, tapi kami sama sekali tidak ada PHK dan tidak ada merumahkan. Bahkan dari hitung-hitungan kita sekarang yang harus kita kejar ke depan itu kami kekurangan hampir 1.000 personil. Jadi kita sekarang sudah berlari lagi untuk mulai rekrutmen lagi memenuhi kekurangan 1.000 personil itu. Di pandemi ini, Mas? Kalau menunggu pandemi kapan selesainya, Pak? Kita nggak tahu. Setuju. Ya, jadi dalam ketidakpastian ini kita harus mengambil sikap. Mau ikut larut menjadi tidak pasti atau kita akan melawan arus, memastikan sesuatu langkah kita di tengah ketidakpastian. Itu pilihan kami. Kami ingin memastikan langkah kita di tengah ketidakpastian. Gitu. Ya karena ketidakpastian ini nggak tahu akan sampai kapan. Itu nggak bisa menunggu lagi. Betul. Kita tidak pernah tahu. Oke, keren Mas. Nah ini udah mulai ada pertanyaan. Walaupun saya masih banyak pertanyaan di kepala saya ya. Mau bertanya Pak Yoyo, kalau mau memulai bisnis sambal ini, komponen apa yang paling penting dan paling utama kita siapkan? Lalu apakah kita harus cari koki yang pinter buat sambal atau apa? Terus modal yang dibutuhkan untuk mulai usaha itu berapa? Ini dari Sukria. Lalu ada Dewi yang bilang, Mas Yoyo mau nggak sih bagi resep sambalnya yang paling simple aja buat dicoba di rumah? Ya, 2 pertanyaan ini dulu Mas. Ya, dan ada Mbak Sonya ya, ini dari Lulu and Mi Bali. Terima kasih Mbak Sonya untuk masker cantiknya. Monggo Mas Yoyo, yang mana dulu dari 2 pertanyaan ini mau dijawab? Mungkin yang pertanyaan pertama saya tidak jawab secara langsung, tapi mudah-mudahan bisa. Ya. Yang pertama yang ingin saya luruskan, buka warung apapun, ya misalnya warung bakso, itu tidak boleh hanya baksonya yang enak. Tapi apapun yang tersaji ya untuk pelanggan ya itu semuanya harus dikelola dengan serius sehingga rasanya itu semuanya berkesan. Nah seringkali teman-teman pengusaha kuliner itu kalau jualan soto ya sotonya saja yang enak, sementara tehnya nggak karu-karuan, es jeruknya nggak karu-karuan. Padahal minuman itu memberikan termasuk efek bikin melengkapi kekangenan seorang pelanggan juga. Itu termasuk tadi pertanyaannya, kalau memang pengen buka rumah makan sambal itu ya jangan hanya sambalnya saja yang enak, tapi nasinya harus enak. Ingat kunci orang nikmat makan ya itu nomor 1 justru nasi. Makanya SS itu nasinya saja itu kita campur 3 campuran nasi beras gitu. Yang kedua memang kita baru andalan kita apa? Kalau ayam ya ayamnya, kalau sambal ya sambalnya. Itu ya. Nah, lauk terus kemudian sayur itu kunci nomor berikutnya. Seringkali nasi justru dikorbankan padahal menunya bukan menu kuah. Wah, itu pasti tidak akan nyaman orang makan itu kalau tekstur nasinya nggak benar, apalagi rasa nasinya aromanya nggak bagus gitu. Itu makanya kunci nomor 1 itu sebenarnya nasi. Sambal itu kalau di SS kunci nomor 2 karena itu adalah brandnya SS. Nah, pertanyaannya apakah harus punya koki sendiri? Jangan, kalau saya sarankan. Seorang owner bisnis harus memegang nyawa dari bisnis itu. Apapun itu saya sarankan. Kalau buka kuliner, ya mau tidak mau, ya kita harus menguasai nyawanya. Apa? Resep, proses dari bagaimana memasak masakan-masakan andalannya itu.
Kalau kita misalnya buka cuci mobil ya kita harus tahu betul ya. Jadi sehingga apa? Kalau misalnya koki itu pegang nyawanya rumah makan saya, SS misalnya, begitu koki itu resign, sudah, saya sulit melanjutkan lagi. Tapi kalau yang pergi itu hanya keuangannya, yang pergi itu hanya dalam tanda kutip operasional pelayanannya. It's nomor 2, sekunder lah, bukan top lead-nya dari pelanggan SS. Nah, maka saya sarankan selalu, kalaupun mau memulai usaha itu, mulailah dari yang paling dekat dengan hati kita. Itu biasanya apa? Ditandai dengan hobi. Ya, gitu. Jadi kalau ini keyakinan saya, mungkin beberapa teman atau pakar bisnis berbeda. Banyak pakar bisnis yang menyampaikan buatlah yang dibutuhkan pasar. Kalau saya tidak, buatlah apa yang menjadi duniamu. Sekarang hobi apa sih yang tidak bisa menghasilkan uang, yang tidak bisa dibisniskan? Hampir semuanya bisa. Senang main game saja bisa jadi entrepreneur kok gitu. Setuju. Iya. Makanya apa? Karena apa? Kalau kita itu memulai usaha, bekerja sebagai profesional, sebagai wirausahawan, kalau kita itu bekerja yang sesuatu yang dekat dengan hati kita, itu dunia kita, itu passion kita bisa bekerja dengan cinta misalnya, itu akibatnya apa? Seperti yang saya alami sendiri, itu menjadi anti lelah seakan-akan kita itu. Ya, terus motivasinya itu selalu tinggi. Ya, keinginan untuk belajar juga tinggi, terus kekecewaan tentang angka-angka rupiah ketika bisnis itu rugi, itu seakan-akan terbayar dengan keindahan-keindahan yang tidak ternilai dari perasaan kita yang senang dengan dunia itu. Itu. Nah, tadi nih menarik nih, saya mau nyolek dikit nih Mas Yoyo bilang rugi. Mas pernah nggak ngerasain rugi Mas? Terus gimana ngatasinnya? Berkali-kali Mbak. Kan itu Mbak yang kita habis 15 tahun itu perayaan SS paling megah 4.000 orang. Nah waktu itu sudah 4.000 orang juga itu dikumpulkan di Jogja di Batalion 403 kita merayakan. Yaitu bulan September itu bulan Agustus tahun 2017 ya. Itu begitu masuk 2018 Mbak. Itu habis perayaan itu kita 6 bulan pertama itu rugi. Ya, kalau sudah karyawan banyak itu kalau rugi ya sudah hitungan M buat kami sangat besar. Pertama kali buka warung yang tadi di video itu kaki 5 itu 1,5 tahun kami rugi Mbak. Jadi meskipun 1,5 tahun Mas. Ya. Jadi begini Mbak, orang itu jualan tantangannya ada 2. Pertama untuk laris. Nah itu yang harus diselesaikan dulu. Bagaimana caranya laris dulu. Nah, setelah bagaimana caranya laris terpenuhi, nanti tantangan berikutnya apa? Bagaimana biaya? Jadi ketika laris itu belum tentu bisa laba. Itu kenyataannya SS seperti itu berkali-kali. Tahun 2015 itu kita penjualan tidak turun, ya, tapi biaya tidak terkendali. Makanya pengalaman kami untuk laris itu lebih mudah dalam tanda kutip dibanding untuk laba. Karena laba itu sudah lebih complicated masalahnya. Itu. Makanya pernah beberapa kali saya menyampaikan ke beberapa teman-teman itu curhat ke saya. Mas, saya dulu jualan 100 ya, itu saya bisa laba Mas. Tapi sekarang omset saya naik menjadi 500 kok saya bisa rugi. Nah, itu pasti kegagalan dalam pengelolaan biaya. Tapi larisnya sudah. Makanya laris sama laba dari pengalaman kami tidak bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. SS butuh 1,5 tahun waktu itu untuk bisa dari laris kemudian mengatasi masalah kedua yaitu laba. Itu. Terus ini juga berbagi biar teman-teman di sini yang mungkin pengusaha tidak berkecil hati. Tahun 2020 pandemi kemarin warung SS ditutup dengan rugi 14M. Wow. Selama setahun. Ya. Terus tahun 2021 ini misalnya, kemarin untuk gajian tanggal 3 Agustus misalnya, kami gajian setiap tanggal 3. Jadi hari kerja selama Juli itu dibayar 3 Agustus. Ya. Itu kami harus kekurangan cash ya. Jadi rugi cash ya, itu 3,2 miliar. Bulan Juli saja. Selama pandemi kami belum pernah membuka laba dalam setiap bulan. Ya rugi 600, 500 seperti itu. Jadi apa? Salah satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ketika seseorang mau memulai usaha adalah bagaimana Mas nanti kalau rugi? Itu saya selalu nggak bisa jawab. Rugi, hadapi saja. Pasti nanti akan ada jalan ketika kita pada sampai di titik rugi atau di hadapan pada titik rugi itu pasti ada jalan. Tapi kalau takut rugi, kemudian pengen mencari jawaban bagaimana kalau rugi nanti gimana caranya, selamanya tidak akan pernah dapat jawaban untuk itu dan selamanya tidak akan melangkah menjadi
pengusaha pejuang. Gitu. Luar biasa, Mas. Nah, itu memang berarti seorang pebisnis atau entrepreneur sejati itu memang satu harus punya ketekunan, kekuatan mental dan keyakinan ya, Mas ya. Nah, saya pengen tahu nih, penasaran Mas, bagaimana Mas punya keyakinan yang begitu kuat bahwa Mas akan SS ini akan bangkit. Misalnya kayak 1,5 tahun rugi terus, itu kan waktu yang menurut saya juga cukup panjang ya. Nah, terus sekarang juga misalnya pada saat pandemi 14 miliar, bukan uang sedikit. Tapi Mas punya keyakinan, tadi saja barusan Mas bilang mau merekrut 1.000 orang. Nah, gimana tuh Mas keyakinan itu bisa ada? Ya, Mbak, nanti daripada lupa saya jawab dulu salah satu resepnya, Mbak. Saya itu kebetulan jadi banyak hafal, nanti tidak kecewa, Mbak. Iya betul, itu Dewi tadi yang bertanya. Mbak Dewi ya, sambal paling laris di SS adalah sambal bawang. Itu sambal paling simpel, itu paling laris. Ya, pada saat normal penjualan sambal bawang kita itu hampir 200.000 lebih per bulan. Kalau total porsi sambal dalam sebulan itu rata-rata kalau kondisi normal 1 juta porsi dari 27 sambal itu. Nah, sambal paling laris nomor 1 itu sambal bawang. Itu resepnya hanya 1 cabai rawit merah ya. Itu proporsinya ya, cabai rawit merah itu 4 biji ya. 2 cabai rawit keriting. Jangan cabai rawit teropong, tapi keriting. Cabai rawit teropong itu bukan untuk sambal, tapi untuk pewarna. Cabai rawit keritingnya itu 3 biji. Ya. Terus kemudian bawang putih ukuran sedang 1 biji ya. Terus kemudian garam halus itu kurang lebih 1/5 sendok teh, jadi sepucuk saja. Kalau itu sih selera sebenarnya. Nah, itu ya. Terus yang berikutnya adalah kalau tidak menghindari penyedap, itu pakai penyedap sedikit 1/5 sendok teh. Ya, sudah itu diulek jadi sambal bawang terlarisnya SS. Tidak ada rahasia di SS tentang resep. Boleh dicoba ya, tandingin ya Dewi ya kalau udah bikin. Kirim ke saya juga boleh, kirim ke Ayu. Oh, siap. Oke, monggo Mas, pertanyaan saya tadi Mas yang saya tanyakan. Baik. Jadi seorang bisnis atau berwirausaha itu kan mencari nafkah. Ya, sebuah perjalanan panjang dalam hidup kita, baik sebagai profesional, pegawai negeri, pengajar maupun itu perjalanan panjang dalam hidup kita. Setiap kita mau melewati sebuah perjalanan panjang, kalau di SS ini ya dalam bisnis pun ya itu selalu harus ada keyakinan-keyakinan ya atau nilai-nilai yang menjadi aturan tertinggi atau menjadi patokan tertinggi yang tidak boleh berubah sepanjang waktu. Ya, tidak boleh berubah. Dari nilai-nilai itu kemudian menurunkan strategi-strategi besar. Dari strategi-strategi besar menurunkan strategi-strategi teknis. Kalau strategi teknis itu boleh berubah seiring keadaan, tapi nilai-nilai tidak boleh. Ya, gitu. Ya, nilai-nilai tidak boleh. Nah, nanti saya contohkan di SS. Ya, misalnya kenapa rugi kok bisa tetap senyum-senyum gitu misalnya, ya, tetap bersemangat ya. Memang kalau rugi terus kemudian tidak bersemangat, tidak senyum jadi laba kan enggak, malah semakin rugi. Betul. Banyak yang jantungan loh Mas, ini di pandemi aja banyak yang mohon maaf meninggal mendadak dan sebagainya. Mas Yoyo itu rugi 14M senyum aja ya. Oke, monggo Mas. Belum tahu kapan bisa laba, Mbak. Sekarang masih rugi terus gitu. Ya. Nah, itu kenapa saya salah satunya punya keyakinan yang dari awal dulu bisa menyelamatkan SS ya sehingga tidak tutup karena rugi. Itu adalah sebuah keyakinan bahwa kewenangan saya sebagai manusia ya itu hanya pada sampai ikhtiar maksimal. Sementara hasil dari angka-angka rezeki saya itu di tangan Allah, di tangan Tuhan. Ya, gitu. Contohnya dalam level itu keyakinan saya. Artinya apa? Berdarah-darahnya saya, bercucuran keringatnya saya, pinter-pinternya saya, kebaikan-kebaikan saya, kesolehan saya, sedekah saya, itu tidak berpengaruh pada laba atau ruginya SS. Itu keyakinan saya. Laba ruginya SS, angka-angkanya ditentukan Tuhan. Ini keyakinan, jadi nanti tolong jangan diperdebatkan gitu. Ya. Terus kemudian apa? Implementasinya apa? Implementasinya salah satunya sebagai contoh ketika sampai di lapangan ya, ketika implementasi strategi apa, maka di SS tidak ada KPI yang sifatnya angka-angka pencapaian omset dan pencapaian laba, tidak ada ya, tidak begitu, boleh Mas.
Ya, tidak boleh strategi itu bertentangan dengan keyakinan. Wong keyakinan kita angka-angka itu di tangan Tuhan. Kalau KPI itu menargetkan angka, kita berarti kan menarget Tuhan, kan gitu. Nggak bisa. Nah, terus KPI-nya apa? KPI kita di kualitas proses. Contoh implementasinya, saya bilang ke anak-anak pelayanan misalnya, yang bagian depan waitress. Tugas kamu, prestasi kamu dihukum atau diberi hadiah, ya itu kalau kamu bisa nyapu lantai itu sampai mengkilap. Kalau kamu nyapu lantai sampai mengkilap, itu selesai tugasmu. Masalah nanti berapa personil, berapa tamu yang datang, berapa omset itu sudah urusannya Tuhan, urusannya Allah. Itu wilayah manusia hanya apa? Di operasional menyapu misalnya sampai lantainya bisa untuk ngilu, misalnya saya bilang gitu, ngilu itu berkaca, membersihkan kloset. Ya, menjaga agar toilet selalu wangi dan bersih. Itu wilayahnya manusia. Ya. Masak juga masak dengan kualitas rasa yang enak sesuai dengan standar sampai berkesan. Itu wilayah manusia. Ya, jadi kalau kamu bilang, wah saya nyapu tidak bisa bersih, itu karena Allah, karena Tuhan. Oh, kamu menfitnah Tuhan itu berarti. Nah, itu. Habis itu sudah masalah berapa itu wilayah Tuhan. Makanya kami lebih fokus pada apa proses-proses kerja. Saya sering kali ditanya, masa sih? Saya selalu bilang, kalau kita itu mau menarget target angka, itu sistem sebaik apa yang bisa? Nggak ada. Saya tanya, raksasa Sony yang melegenda, kurang apa orang Jepang? Kerja kerasnya, kurang apa coba? Gitu loh. Terus juga teknologinya kurang apa? Pinternya kurang apa coba mereka itu? Tapi apa? Ambruk juga, berarti apa? Rugi juga gitu loh. Tapi biasanya kalau di diskusi-diskusi pakar kan digaduk-gaduk karena persaingan kalah ini ya apalah alasannya, tapi yang penting kan rugi dengan sistem kepintaran tidak menjamin gitu loh. Ya makanya lebih baik fokus di sini, dan sampai 19 tahun ini ya dengan keyakinan itu ya saya bisa menikmati bisnis saya ya dalam kondisi rugi maupun tidak rugi, saya tetap bisa menikmatinya, tetap bersemangat ya, lebih punya daya tahan tinggi terhadap stres gitu dan yang lain-lain gitu. Oke. Iya Mas. Ini udah ada yang mulai komen-komen, ada email dia sahabat saya bilang, Mas, ayo bikin buku. Kemudian ada yang bilang, Mas, sukses ya, bermanfaat ya. Ini banyak yang doain. Nah, ini ada pertanyaan juga menarik dari UNS Pak Harsono. Bagaimana trik mengolah SDM dengan berbagai karakter manusianya ya, mereka bisa jadi kompak, bisa patuh, kemudian menurut pada kebijakan Panglima Warung SS dalam hal ini tadi kan kayak Mas kan juga bilang value-nya salah satu R itu resik. Nah resik itu Mas udah harus bersih, gimana caranya kamu bisa sampai ngaca tuh lantainya bersih, dan memang salah satu syarat sebuah rumah makan atau warung menurut saya memang kebersihan itu penting sekali. Toilet itu penting sekali. Saya setuju sih Mas dalam hal ini. Nah, monggo dijawab pertanyaannya Pak Harsono dari UNS. Baik. Di SS itu kalau dalam usaha saya Mbak, terutama SS khususnya itu SDM itu tulang punggung, dan betul-betul tulang punggung, dan kalau kita sudah tulang punggung menyatakan bahwa SDM itu bagian terpenting. Ya, tim itu bagian terpenting, mestinya goodwill owner bisnis juga harus jelas ya dari sisi anggaran. Makanya BSS itu anggaran untuk SDM itu menyalahi teori-teori yang ada. Kami itu anggaran untuk SDM 30% dari omset. Wow. Iya, 30% dari omset. Itu gaji, training, dan baris-baris kayak gitu, seragam dan lain-lain. Kurang kerjaan atau SS itu bikin Mars SS itu kan dalam rangka membangun. Ya, cuman saya punya keyakinan ya SDM tulang punggung, maka kalau SS ingin berumur panjang ya maka SDM-nya harus benar ya gitu. Nah terus kemudian kalau ditanya yang digarap itu kalau individunya itu apanya ya, nomor satu yang kami garap spiritualitasnya, itu penting ya gitu. Makanya lebih penting di kami itu adalah masalah kejujuran, masalah dalam karakter pribadi tadi kan tidak ada kepintaran, tidak ada kecerdasan, tidak ada semua kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, kerendahan hati, ya kan, ketakwaan, semuanya itu adalah mentalitasnya, spiritualitasnya, ya.
Nomor 2 itu mentalitas, kematangan mentalitasnya. Spiritualitas itu hubungan SDM individu SS dengan Tuhan, dengan Allah, itu mentalitasnya itu lebih di sini. Nomor 2 yang kami garap prioritasnya itu, termasuk bagaimana dengan gaya militer, termasuk menggarap sisi kedisiplinan. Yang ketiga, ya itu apanya? Fisiknya. Wah, fisiknya. Karena apa? Sepinter apapun orang, sebaik apapun orang, ya, terus sematang apapun mentalitas orang, kalau dalam konteks perusahaan, kalau dia sakit-sakitan, tidak bugar, maka apa? Dia pasti tidak produktif. Maka ketangguhan fisik menjadi penting. Nomor 3, ya. Nomor 4 baru apa? Baru skillnya. Itu ya urutan yang kami garap. Nah, kemudian apakah cukup kalau individu atau personil SS sudah spiritualitasnya bagus, mentalitasnya matang, fisiknya tangguh, skillnya tajam, apakah sudah cukup? Belum. Karena untuk berperang, individu-individu yang tangguh, tajam itu harus menjadi satu tim. Kalau dia sendiri-sendiri, ya pasukannya kalah. Maka langkah berikutnya setelah menggarap individu, itu bagaimana individu-individu yang sudah punya karakter SS, ya, itu jujur, disiplin, rendah hati, kerja keras dan takwa, itu kemudian bisa ngeblend menjadi satu tim dalam satu komando. Nah, itu penggarapan berikutnya. Itu kalau itu sudah bisa jadi, maka apa? Insya Allah pasukan itu akan selalu memenangkan peperangan. Kalaupun sesekali kalah, untuk bangkit itu pasti akan lebih mudah. Gitu. Itu kurang lebih. Oke, Pak Harsono, semoga menjawab ya Pak Harsono, apa yang ditanyakan. Memang penting nih, masalah SDM ini juga menjadi PR, tidak hanya mungkin Mas Yoyo, tapi bangsa Indonesia ini, supaya kita juga bisa segera bangkit, terutama juga di era new normal ini. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Wiwit Hirsyam. Bagaimana cara mengatasi kerugian dengan minus uang tunai untuk menggaji karyawan dan kesejahteraannya? Tadi tuh saya lihat loh, Mas Yoyo dalam hal ini juga menerapkan kesejahteraan karyawan, mulai dari pinjam uang, terus kemudian dana untuk penampilannya. Itu ya tadi yang dari video saya sempat lihat. Ini tadi juga ada yang minta supaya videonya diulang lagi ya, karena memotivasi. Nanti di akhir kita akan ulang lagi videonya. Tapi pertanyaannya Mbak Wiwit ini tolong dijawab, Mas. Bagaimana mengatasi rugi? Dengan minus uang tunai ya Pak, untuk menggaji. Ya. Ini sebenarnya panjang. Jadi saya ketika berbisnis sudah tahu bahwa dalam sebuah bisnis itu seringkali sewaktu-waktu itu kita dihadapkan pada semacam musibah finansial yang kita tidak duga. Nah, terus kemudian maka sejak awal ya disiplin anggaran itu penting. Ya, salah satu yang harus kita disiplinkan dalam anggaran itu apa? Membuat kantong cadangan modal yang hanya digunakan ketika kondisi darurat. Nah, caranya bagaimana? Caranya omset ya setiap hari ya itu selalu kami potong. Sudah kami masukkan dalam rekening sendiri sesuai dengan peruntukannya. Salah satunya untuk cadangan modal untuk musibah-musibah atau kondisi-kondisi darurat. Ya, itu berapa persen dari omset? Tidak main-main. Itu 7% dari omset. Nah, jadi tidak semua sisa anggaran itu terus di-owner semua. Nanti ownernya jadi kaya raya, terus kemudian jadi gaya hidupnya berubah. Jangan. Ya, kalau SS tidak. Jadi lebih baik kita tabung di sana. Karena owner juga tidak harus sekaya itu kalau saya melihat 7%. Nah, itu kami sisihkan terus ya. Kondisi darurat baru kami pakai gitu ya. Tapi memang ada batasnya. Dan ini luar biasa. Hampir 2 tahun. Kalau dana itu habis, terus bagaimana ketika cash? Ya owners berkorban apa? Jual aset. Sekarang saya sudah mulai jual aset, Mbak. Jual mobil, jual tanah itu untuk apa? Untuk menambah cash flow. Tapi saya tidak sedih itu, tetap semangat apa? Ya sudah menjadi konsekuensi seorang owner bisnis ya. Ketika apa? Ketika usahanya rugi, itu ya ikut fight, ikut berdarah-darah. Saya pernah ditanya, Mas kok tega sih jual tanah, jual mobil gitu, padahal itu kan mobil kesayangan. Saya dulu bisa beli tanah, bisa beli mobil itu dari SS. Sekarang SS itu ya sekarat membutuhkan pengorbanan saya. Lah kenapa saya mesti tidak memberikan itu untuk SS? Ya saya jual lagi, besok kalau SS normal, uangnya kumpul lagi, kan saya bisa beli lagi, kan tinggal mudah. Saya bilang sederhana itu saja gitu. Iya ya Mas ya, akhirnya itu. Iya, jangan jadi owner bisnis itu ketika bisnisnya baik,
ya itu ditinggal, ketika bisnisnya tidak baik makin ditinggal. Iya. Menjawab ya pertanyaan dari Wiwit tadi juga Pak Harsono sudah menimpali 30% dari omset untuk pengembangan SDM. Itu jadi catatan juga bagi kita yang sedang mengembangkan usaha dan dengan keteladanan. Ya itu catatan dari Pak Harsono. Nah, kita lanjut lagi pada pertanyaan berikutnya dari Roni Kiat ini ya. Roni bertanya, izin bertanya, SS bisnis modelnya terkait cash flow, payment ke vendor itu berapa hari dan berapa hari cash in revenue. Apakah bisa sehat secara working capital dan bagaimana strateginya untuk tetap sehat secara working capital? Ya. Oke. Ini udah masuk ke kuliah bisnis ini kayaknya Mas. Tapi monggo ya, pengalamannya pasti bisa dibagikan. Kayak bisnis SS, strategi bisnis mungkin kalau kuliah itu ilmunya seperti menyesatkan. Banyak Oke, hal coba yang kita tidak lazim dengar di ya. SS. Tadi anggarannya tidak lazim, termasuk dalam hal pembayaran ke supplier. Kami mau cash Mbak, langsung. Jadi tidak pakai tempo-tempo, nanti tidak boleh utang di SS. Itu Wow. ya. Misalnya Mbak Ayu mau nyuplai daging ayam di SS, begitu hari itu nyetor, hari itu juga harus sudah ditransfer dibayar. Begitu Mas. Iya, kenapa? Ini juga bukan tanpa pengalaman. Saya juga dulu pernah meyakini, kan kita bisa mengembangkan dengan modal orang lain, kan bisa ditempo sebulan dan lain-lain. Kami pernah mencoba, tapi itu justru mengacaukan cash flow saya. Begitu ya Jadi Mas. mengacaukan cash flow gimana? Di rekening itu duitnya banyak, kita mengira itu duit kita, Iya. gitu. Terus kita pakai ini, tiba-tiba ada yang jatuh tempo, duitnya nggak ada, udah cash flow bikin stres. Padahal apa? Ya, stres itu harus dihindari oleh seorang pimpinan. Ya, salah satu modal seorang pemimpin, seorang owner bisnis untuk tetap produktif itu apa? Ya, jangan stres. Ya, itu modal pertama. Ya, nah agar punya daya tahan tinggi terhadap stres, maka apa? Hindari resiko-resiko pengelolaan yang bisa membuat potensi stres. Selain apa? Punya keyakinan-keyakinan yang kuat. Itu sepinter apapun kita, ya secanggih apapun kita, ya kalau hati kita tidak tentram, tidak tenang dalam memimpin, itu pasti apa? Kebijakan-kebijakan kita banyak yang ngawur, keputusan-keputusan kita banyak yang emosional. Maka saya selalu pesankan, seorang owner bisnis, seorang pemimpin harus mampu apa? Harus mampu tetap menjaga batinnya tenang, tentram dalam kondisi apapun. Nah, kenapa SS tadi kok tidak memakai vendor misalnya itu membayar cash? Karena kami punya pengalaman, dulu kami pernah melakukan seperti yang ada di teori-teori, ya. Tapi kenyataannya mungkin kami yang nggak profesional di dalam pencatatan dan lain-lain, ya, sehingga justru cash flow-nya kacau. Dan kami sudah sangat lama memakai cara ini dan kami lebih bisa tumbuh dan berkembang, lebih tenang, lebih tertata ketika apa? Berusaha untuk tidak utang terhadap pihak ketiga. Oke. Menjawab ya tadi pertanyaannya dari siapa tadi, saya lupa namanya. Oke. Ya dari Roni Kiat ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Mas, berikutnya Mas, cerita tentang bagaimana mengembangkan SS dari satu tempat di kaki 5 sekarang bisa berapa? 94, 96 cabang. Lalu bagaimana bisa masuk ke pasar Malaysia, Mas? Ya, oke, boleh Mas dijelaskan. Ya. Jadi pertama kan tadi SS itu saya waktu mendirikan kaki 5 itu tidak pernah membayangkan membayangkan saja tidak Mbak waktu itu untuk menjadi sebesar sekarang, apalagi merencanakan. Kan tadi niatnya memang untuk mempertahankan hidup waktu itu. Tapi meskipun untuk mempertahankan hidup, saya punya prinsip sekecil apapun langkah itu saya harus lakukan dengan kemampuan terbaik. Selemah apapun ketukan, saya harus lakukan dengan segenap kesanggupan terbaik saya. Gitu. Jadi selangkah demi selangkah, tapi selalu saya lakukan dengan kemampuan terbaik. Nah, seiring waktu kaki 5 itu laris. Nah, terus kemudian itu nanti dari aspirasi pelanggan itu akan muncul kok, gitu loh. Waktu itu SS muncul, Mas, buka cabang di sana, Mas, buka cabang di sana. Nah, itu akan muncul dorongan untuk berkembang itu dari para pelanggan itu. Dulu juga gitu.
Terus kemudian kami membuat kuesioner. Wah, ini kok sudah banyak yang minta buka cabang. Buatlah kuesioner. Pelanggan SS yang kaki 5 itu, ya, itu domisilinya di mana sih? Waktu itu kosnya di mana sih di Jogja? Oh, selain di sekitar UGM itu ada misalnya di sekitar UI waktu itu, ya, dekat daerah Condong Catur, UPN dan lain-lain. Akhirnya kita bukalah cabang kedua di Condong Catur. Dan modalnya nggak banyak-banyak. Waktu SS pertama kali berdiri itu hanya 9 juta. Cabang kedua itu modalnya saya masih ingat betul tahun 2003 itu cuma berapa 16 juta modalnya itu, ya. Oke, itu jadi jawaban tegasnya bahwa untuk tumbuh dan untuk buka cabang lagi, menumbuhkan lagi itu biasanya secara alami akan ada dorongan-dorongan, ya, yang bisa kita rasakan. Oh, ini sudah harus mulai buka cabang. Yang penting kita siapkan dengan baik akarnya, ya. Itu ketika mau buka cabang, akar harus disiapkan betul, akar yang tidak nampak itu. Nah, menjawab pertanyaan mengenai buka cabang di Kuala Lumpur, ya, itu juga jauh dari rencana saya. Saya itu waktu sampai tahun 2019 waktu warung SS buka, ya, di Kuala Lumpur Januari 26 Januari 2019, itu saya itu belum pernah keluar negeri, Mbak. Itu belum pernah. Saya itu termasuk orang yang ya. Karena apa? Salah satunya itu saya takut naik pesawat. jadi pertama kali saya keluar negeri ya ke Kuala Lumpur ya karena mau buka cabang SS. Nah, ceritanya bagaimana? Ceritanya itu ya kan saya tidak ada niat kok bisa buka. Itu ada seorang warga negara Kuala Lumpur ya, orang berkebangsaan Cina gitu tapi sudah lama di Malaka, namanya Pak Lee Sin Ho itu dia menjadi pelanggan setiap kali ke Indonesia, itu menjadi pelanggan di SS Jakarta gitu. Singkat cerita dia pengen buka ya itu di Kuala Lumpur. Itu saya tetap nggak bisa, saya itu nggak ngerti gini gitu. Tapi dia itu terus datang ke Jogja, main ke kantor saya sampai hampir 1 tahun. Akhirnya saya luluh. Ya sudah, mari kita bicarakan untuk membuka di Kuala Lumpur. Begitu. Saya bilang bahwa kalau buka di Kuala Lumpur harus ada orang yang bekerja di sana. Karena saya tidak paham medan Kuala Lumpur. Itu saya hanya punya modal, sama punya sistem, sama punya resep. Nah, akhirnya dia siap untuk bekerja. Ya, menjadi bagian dari SS. Ya sudah, jadilah kita mulai survei dan lain-lain di Kuala Lumpur. Dan ada satu cerita menarik ya tentang buka di Kuala Lumpur ini, Mbak. Awalnya saya merencanakan buka di Kuala Lumpur itu seperti SS di Indonesia, kecil-kecil saja, ya, investasinya 1,5 M saja, itu awalnya itu ya. Jadi pokoknya biasa saja lah gitu loh. Nah, tapi ketika survei ya sebelum buka itu survei, salah satu surveinya adalah saya mengunjungi ya rumah makan brand Indonesia yang sudah ada di Kuala Lumpur seperti Wong Solo, Sambal Cipiuk, Penyet Nusantara. Ke Wong Solo di sana cabangnya beberapa rame, Mbak, memang gitu, rame betul gitu loh. Ya itu, tapi saya lihat ya itu yang datang yang meramaikan itu juga orang Indonesia tok. Nah, saya tanyalah ke Pak Ahok, saya tanyalah Pak Ahok, apa itu kenapa hanya orang Indonesia? Saya nggak melihat orang Malaysia, orang Cina Malaysia, orang Arab Malaysia gitu. Dia jawab nggak level gitu, pakai bahasa sana. Kenapa? Ya karena prestisnya low gitu ya. Itu artinya ada prestis yang kurang. Lah kenapa toh? Pelayanan buruk, kebersihan buruk katanya gitu itu. Oke, kalau gitu ada nggak brand Indonesia yang mahal untuk menengah ke atas? Ada, Pak. Namanya Sambal Cipiuk. Datanglah kita ke Sambal Cipiuk. Memang harganya mahal-mahal, Pak. Dan sepi. Ada tapi mahal dan sepi ya, Mas. Ya, tapi ada pengunjungnya. Artinya dia hidup ya karena sudah lama. Nah, ketemu pengunjung di sana juga apa? Juga orang Jawa Barat gitu loh. Kok nggak ada, kok belum ada orang luar. Dia bilang loh. Terus dia juga bilang, tapi brand Malaysia yang di Indonesia itu jadi tren. Wah, saya mulai panas. Wah, ini nggak bisa ini. Maksudnya kehormatan sebagai orang Indonesia terusik saya waktu itu. Saya akhirnya apa? Jangan sampai SS nambah image TKI dalam tanda kutip di Malaysia, karena image TKI sangat buruk di Malaysia. Image kita di sana sangat buruk. Akhirnya kalau saya sampai hanya buka kecil-kecilan dan akhirnya dilolokan saja, saya nggak mau gitu. Akhirnya apa? Bahwa sekarang saya nggak mau survei di tempat-tempat yang biasa. Saya ingin survei kalau di Jakarta seperti Kelapa Gading. Ingin tempat yang mahal.
Saya ingin artis-artis Malaysia datang ke warung SS, bukan hanya orang Malaysia, tapi artis petinggi Malaysia datang ke warung SS. Saya buatlah punya restoran. Investasi menjadi 4 kali lipat. Gitu. Wow. Ya. Alhamdulillah berhasil. Buka pertama sampai bulan pertama sudah ada artis ya. Saya dikirimi foto sama para pegawai di Malaysia. Kami Pak Yoyo, kita nanti tadi sudah kedatangan artis Malaysia loh, gitu. Langsung saya yes, gitu. Meskipun sampai sekarang juga masih rugi. Tapi kebanggaannya kan dapat. Iya. Nama Indonesianya berkibar ya, Mas ya. Oke. Itu berdiri tahun 2019 ya, Mas ya? Bulan Januari tanggal 26. Oke, dan tidak lama setahun kemudian kita masuk ke pandemi, tapi Mas Yoyo tetap semangat. Nah, Mas, itu apakah restoran paling keren, Mas, yang dimiliki oleh SS yang di Kuala Lumpur itu dibandingkan SS di Indonesia? Kapan kalau ke Kuala Lumpur, Mbak, gitu ya, itu mampir di SS di TDE. Sebelahnya itu Pizza Hut, sebelahnya rumah makan besar, brand besar-besar. Jadi kita di sana. Dan alhamdulillah kita rame, laris dan penampilannya paling bagus karena apa? Ya itu tadi, ya mengibarkan merah putih di sana, kuliner merah putih nggak boleh kalah. Maka saya bilang sudah tahu Pizza Hut lewat, bahkan sampai dalam standar tenaga kerja ya, orang-orang Pizza Hut, orang-orang Cina itu ngibisik-bisik sama karyawan SS katanya pengen pindah di SS karena apa? Gayanya berbeda, pengelolaannya berbeda gitu. Yes, yang kedua. Keren-keren, Mas. Mudah-mudahan saya punya kesempatan ke Kuala Lumpur dan mencoba restoran SS yang ada di sana. Nah, Mas, sejauh ini Mas sudah ada 94 cabang ya, Mas ya, 94 cabang, 96 cabang selama 19 tahun ini. Mimpi ke depannya apa, Mas? Setelah sejauh ini? Ya, kalau mimpi jangka panjangnya kami sudah punya semacam visi yang kami juga terus konsisten, Pak. Ingin mensejahterakan keluarga besar SS. Yang kedua, ingin mensejahterakan pelanggan warung SS, dan kita juga ingin berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan lain di luar SS. Dan visi itu selalu konkret, bukan hanya kata-kata indah ya, itu tapi konkret kita programkan dan kita anggarkan. Ya, itu implementasinya ada. Jadi kalau Mbak Ayu misalnya satu saat besok ngobrol nanya, Mas, yang mensejahterakan kehidupan lain apa? Saya bisa jawab mensejahterakan keluarganya, tapi sudah ada kan sampai tunjangan kecantikan, bantuan pelunasan. Kita ingin mensejahterakan keluarga SS ya dari waktu ke waktu. Dan SS pengen bukan hanya setahun, bukan hanya 10-20 tahun. Saya sampaikan SS pengen dari generasi ke generasi. Maka apa? Anggaran untuk membangun akar kita harus terus perkuat. Itu bukan hanya anggaran untuk ke sana. Kerja-kerja untuk membangun akar yang tidak nampak. Ya, struktur organisasi, kualitas SDM, terus kemudian membangun sistem. Ya, itu harus terus kita giatkan. Ya, agar apa? SS bisa kuat kokoh dari generasi ke generasi. Kalau mimpi yang lebih konkret dari strategi itu, ya SS pengen apa? Setelah Kuala Lumpur, kita ingin buka berikutnya misalnya di Brunei, kita ingin buka berikutnya misalnya di Singapura dan lain-lain. Nah, Mas Yoyo, jadi setelah sejauh ini tadi Mas Yoyo ingin turun dari satu generasi ke generasi. Jadi jangan SS itu hanya ketika Mas Yoyo ini ada, dan ingin keberadaan SS ini bermanfaat tidak hanya di dalam lingkungan sendiri tetapi juga di lingkungan luar. Tadi di perjalanan 19 tahun, di video perjalanan 19 tahun SS itu pun juga sudah terlihat. Dan Mas Yoyo sudah menganggarkan hal itu untuk pengembangan SS dari generasi ke generasi, Mas Yoyo. Nah, Mas, ke depan ketika ada kepikir nggak Mas akan pensiun, diserahkan kepada profesional, lalu Mas Yoyo, dan kan bisnis Mas Yoyo ini sekarang nggak cuman SS. Kalau saya baca dari Kurum Vitae Mas Yoyo juga ada restoran lain yang dikembangkan oleh Mas Yoyo. Nah, boleh cerita sedikit nggak Mas di sisa waktu yang kita punya ini? Baik. Satu, pensiun, saya tidak akan berpensiun, Mbak, sampai titik tidak berdaya, maksudnya titik rapuh, lemah gitu ya, baru tidak berdaya secara fisik, itu baru mungkin mengharuskan secara alami saya harus pensiun. Ya, tapi selama saya masih kuat, sampai umur berapapun, selama saya masih kuat, saya tidak akan pensiun. Karena apa? Bagi saya, SS itu adalah sebuah kehidupan, dan salah satu yang
Jadi begini Mbak, penghasilan besar kalau tanpa perjuangan itu buat saya kok indahnya kurang gitu loh Mbak. Ya, paling gampang itu analoginya seperti ini, Mbak Ayu ya, itu misalnya beli bunga ya, gitu, itu dengan uang 100.000 itu sudah dapat bunga melati yang banyak Mbak. Gitu. Ya. Tapi ketika Mbak Ayu itu menanam bunga, ya melati itu dari tanaman Mbak Ayu, terus kemudian muncul satu setelah 3 bulan merawat, itu keindahannya luar biasa. Orang nyenggol saja, nanti jangan-jangan ya gitu kan. Padahal Mbak Ayu dengan mudah itu bisa membeli setangkai bunga yang jumlahnya banyak hanya dengan duit 100.000. Tapi harga yang dengan perjuangan satu bunga ini menjadi sangat indah. Nah bagi saya termasuk pencapaian masalah laba, masalah angka-angka rupiah ya itu. Jadi kalau saya melakukannya dengan perjuangan, saya melakukannya dengan berbagai upaya, itu insya Allah ya bagi saya itu keindahan yang tidak ternilai di dalamnya itu banyak itu. Makanya apa? Makanya ya setiap rupiah yang saya dapatkan dari SS itu saya ingin berjuang di dalamnya agar keindahan tidak ternilai banyak gitu Mbak. Itu nomor satu, maka tidak akan pernah pensiun itu tadi. Dan juga berkah pahala itu ya hanya bisa kita dapatkan dari apa? Dari proses bekerja keras itu. Ketika kita tidak berjuang, hanya menerima secara pasif ya rupiahnya kita terima, tapi berkah terus kemudian pahalanya nggak ada karena tidak ada proses berkorban, proses berikhtiar. Itu yang keyakinan saya. Terus kemudian kalau ditanya tadi yang kedua apa? Jadi lupa lagi. Iya, tadi Mas, apakah akan juga nantinya diserahkan kepada profesional, Mas? Tidak, Pak. Tidak ya, oke. Kalaupun profesional, itu profesional yang sudah mengakar di SS. Ya, pengalaman panjang. Ya, kalau kita mungkin dia memang jagoan di tempat kerjanya yang dulu. Pinter luar biasa. Tapi ketika dia masuk ke SS ada lag budaya, lag akar. Ya, itu pengalaman panjang tidak pernah itu bisa. Ya, teman-teman juga sama ya. Dia kekurangan manajer, terus kemudian saya tanya, kenapa kamu nggak ambil dari orang-orang yang tumbuh dari bawah bersama kamu berjuang dulu? Iya, mereka nggak pinter-pinter gitu saya bilang. Oh, mereka nggak pinter-pinter kok. Iya, yang mimpin siapa sih saya? Oh, berarti orang murid nggak pinter tuh biasanya gurunya juga nggak pinter, saya bilang gitu. Oh iya, ya sudah. Saya bilang, saya ingatkan gitu loh. Ya, paling mahal dari seseorang SDM kita itu adalah apa? Loyalitas, kesetiaan, saya bilang gitu. Dan juga klik chemistry. Dan itu hanya bisa terbangun apa? Ketika kita berinteraksi dengan dia bertahun-tahun. Maka jangan pernah mengabaikan prestasi-prestasi luar biasa dari orang-orangmu yang sudah menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kesetiaannya, dan menunjukkan chemistry dengan kamu. Itu layak yang lebih kamu percaya. Maka apa? Kalau dia belum pintar-pintar kan, itu tugas kita sebagai pemimpin, saya bilang gitu. Ya, itu. Dan dia pasti mengakar. Dan dia pasti nilai-nilai value-nya itu apa? Sama dengan kita. Karena apa? Tumbuh berkembang bersama kita. Tapi orang lain belum tentu. Nanti satu saat kita kecewa. Gitu. Karena kok SS sekarang bukan seperti yang saya mau dulu. Iya sih labanya banyak. Tapi kok sekarang seperti itu ya? Pasti gitu. Oke, itu adalah kiat dari Mas Yoyo. Menarik Mas dan sangat inspiratif. Sebelum kita dengar take home message dari Mas Yoyo untuk kita semua, terutama kita yang punya usaha, bagaimana kita tetap semangat seperti Mas Yoyo di masa pandemi seperti ini ya. Jangan-jangan ini justru merupakan golden moment untuk kita semua ya. Mas, ini tapi masih ada pertanyaan atau komen ya. Saya baca dulu dari Padma Ningrum. Tadi juga Dewi Nawang Mulan, kemudian Satya Wiragraha yang ngajakin keliling nih SS di beberapa cabang, tapi di Bintaro ada, di Jakarta ya Mas ya. Oke, Mas Yoyo mengembangkan bisnis berdasarkan pengalaman dan lengkap serta syarat nilai spiritual. Apakah sudah ada buku Mas yang ditulis dan diterbitkan sehingga akan lebih banyak mereka yang bisa terinspirasi dan mengambil manfaat dari cara Mas Yoyo berbisnis? Monggo Mas, dijawab kapan bukunya Mas? Belum dan belum tahu. Soalnya ternyata menuangkan sebuah pengalaman panjang ya dari ke sebuah tulisan itu tidak mudah kalau pengalaman itu dituangkan secara jujur. Dan untuk mensistemasi itu juga saya tidak bisa. Yang kedua juga tidak
punya kesempatan. Maka kalau memang akan ada yang nulis buku, ya silahkan menjadi ghostwriter, wawancara dengan saya, kemudian coba ditulis dan lain-lain. Tapi kalau saya sendiri, pertama sepertinya mustahil saya sendiri bisa menulis untuk saya sendiri, gitu. Ya karena dengan berbagai alasan itu tadi. Beberapa kali mencoba, tapi lebih baik enggak, itu karena memang sulit. Iya Mas, pakai ghostwriter atau memang pakai penulis beneran, bukan ghost, itu iya, akan sangat. maksudnya Mbak, itu penulis beneran yang menuliskan autobiografi lagi. Itu udah ada yang langsung jawab tuh Mas dari Sutoyo Raharto Mas. Ini sahabat saya nih Pak Sutoyo di Surabaya dan memang penulis ya Mas ya. Saya juga sudah membaca bukunya Pak Sutoyo, terima kasih. Saya mau jadi ghostwriter Mas. Pak Sutoyo, monggo ya Mas, nanti bisa kita pertemukan. Thank you Pak Sutoyo sudah langsung menyambut. Dan terakhir sebelum kita tutup pertemuan kita sore hari ini, monggo Mas kalau ada take home message buat memotivasi kita semua. Ya. Oke, baik, terutama di masa pandemi ini ya. Jadi Warung SS itu sudah selama masa pandemi, ya saya memang bertekad 3 bulan saja memutuskan tiarap. Jadi 3 bulan pertama. Setelah itu karena melihat ketidakpastian, maka saya tidak lagi mau tiarap, tidak lagi mau hanya bertahan. Ya, meskipun di tengah gelombang pandemi, di tengah hembasan krisis, saya tidak mau hanya bertahan, tidak mau hanya tiarap. Karena apa? Tidak pasti gelombang pandemi ini sampai kapan, gemasan krisis ini sampai kapan, gonjangan resesi ini sampai kapan. Ya, kalau kita tiarap terus, kita bertahan terus, maka apa yang terjadi? Nanti kita akan lupa caranya berdiri, kita akan lupa caranya berlari. Kalau kita bertahan terus, maka apa? Itu hanya menunggu tumbang. Gitu. Maka pilihannya apa? Pilihannya ya kita harus menyerang. Ya, gitu. Kalau kita menyerang, paling tidak kita punya peluang menang, meskipun babak belur. Ya, gitu. Tapi paling tidak punya peluang menang. Yang kedua, kalau kita berlari, ya memang mungkin akan luka-luka juga di tengah seperti ini. Tapi apa? Kita punya peluang untuk berada di depan. Maka apa? Saya ingin sampaikan, ayo sudahi pembenaran-pembenaran. Kita malas, kita lesu, kita lemah. Ya, karena COVID ini, kan COVID ini banyak pembenaran-pembenaran yang kita lakukan terhadap diri kita. Kita malas kemana-mana, dibenarkan karena COVID. Kita malas berjuang, dibenarkan karena COVID. Kita melemah, kita benarkan karena COVID. Sudah, coret kata COVID, ya, bangkit, berlari, berjuang, dan menyerang. Gitu. Itu di SS. Karena apa? Tidak tahu sampai kapan ini akan, jadi apa? Meskipun kondisi atmosfer kita tidak pasti sampai kapan, kita harus memastikan langkah kita terus maju berjuang. Ya, kalau pengusaha-pengusaha Indonesia seperti itu semua, insya Allah pasca COVID kita menemukan diri kita lebih kuat dari sebelumnya. Karena apa? COVID buat orang yang sabar, buat orang yang tangguh, buat orang yang terus berlari, insya Allah menemukan benih-benih kekuatan baru selama COVID ini. SS juga mengalami itu. Kita menemukan benih-benih kekuatan baru yang sebelumnya kita tidak ketahui di masa COVID ini, dan benih kekuatan baru ini akan tetap bersemi ketika COVID sudah lewat. Gitu. Keren Mas, jadi sahabat Ayu, sahabat Yoyo, pastikan langkah dan ini energi positif sudah disebarkan oleh SS. Semoga Indonesia akan keluar Mas dari pandemi COVID ini. Ini tadi sudah ada yang tertarik, udah ada belum di Jakarta Barat Mas Yoyo? Kalau enggak, ini ada yang punya aset di Jakarta Barat, monggo buka di sana ya Mas Yoyo ya. Ini udah langsung juga, ini udah banyak sekali yang langsung menimpali ide-ide dan juga semangat Mas Yoyo. Baik, dari studio Geometer School of Music, saya Ayudhya Pasha, terima kasih sekali kepada Mas Yoyo yang sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk berbagi inspirasi dan semangat. Sahabat Ayu dan sahabat Yoyo, terutama sahabat Ayu yang selalu hadir di acara IG Live ataupun Zoom, ini adalah kekuatan kita bersama, the power of sharing. Kenapa Ayu Show itu ada? Adalah kita berbagi dengan cara berbagi pengalaman seperti ini, bisa berdiskusi langsung dengan orang-orang yang inspiratif dan sukses. Mas Yoyo, sehat terus, maju terus, dan nanti ingin lihat kemudian SS ada di Singapura, Brunei, paling tidak di ASEAN. Amin. Sampai jumpa ya Mas Yoyo di SS Jogja ya. Oke, sampai jumpa. Sahabat Ayu Friday di Ayu Show berikutnya. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show,
Date with Ayu Show.